Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih akan mempelajari di bab pertama, yaitu tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk pangkat dan akar, ya, bentuk akar. Nah, yang terakhir di bab pertama ini yaitu kita akan mempelajari logaritma, ya, di pertemuan kali ini. Ya, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas ke pengertian logaritma. Apa itu logaritma? Nah, ini logaritma itu merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, misalkan A itu adalah merupakan bilangan positif, berarti nilai A itu harus lebih dari 0. Dan A bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Jadi nilai A nya tidak boleh 1. Nah, maka A pangkat C itu hasilnya B. Nah, dalam logaritma A log B itu hasilnya C. Maksudnya gimana? Nah, misal di sini 2 pangkat 3 itu kan hasilnya berapa? 8. Nah, dalam logaritma 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. Gitu maksudnya ya. Paham ya? Iya. Nah, dengan A itu disebut bilangan pokok atau basis logaritma nih, yang A ini ya. B-nya ini numerus, itu bilangan yang dilogaritmakan. Seperti itu, oke? Iya, contohnya. Nah, ya. 5 pangkat 2 kan sama dengan 25. Berarti 5 log 25 itu hasilnya 2. 6 pangkat negatif 2 kan hasilnya 1 per 36. Berarti 6 log 1 per 36 itu hasilnya negatif 2. 10 pangkat 4 hasilnya 10.000. Berarti 10 log 10.000 hasilnya 4. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, ini ya. Logaritma juga memiliki beberapa sifat ya yang harus kalian pahami. Nah, ini diantaranya yang pertama ada sifat A log A kali B. Nah, A log A kali B ini bisa kita tulis menjadi A log A ditambah A log B, atau sebaliknya ya, A log A ditambah A log B itu bisa ditulis menjadi A log dalam kurung A kali B. Contohnya, nah di sini nomor 1, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, karena ini pertambahan, ini bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan basis logaritmanya sama. Nah, ini kan sama-sama 2 nih, berarti bisa ya. Jadi 2 log 4 kali 8. Kalau ininya beda, nggak bisa. Nah, maka di sini 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32. Nah, 2 log 32 itu hasilnya adalah 5. Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, 5 log setengah ditambah 5 log 50. Nah, ini bilangan basis logaritmanya sudah sama, berarti tinggal ditulis 5 log setengah kali 50. Maka hasilnya 5 log 25. Nah, 5 log 25 itu nilainya adalah 2. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Iya. Nah, sekarang sifat kedua. Sifat kedua, tadi kan ada perkalian, maka ada pembagiannya ya. A log A dibagi B atau A per B sama dengan A log A dikurang A log B ya. Nah, maka contohnya 7 log 217 dikurang 7 log 31 sama dengan 7 log 217 dibagi 31. Nah, 217 bagi 31 itu nilai 7, berarti 7 log 7. 7 log 7 itu 1. Nah, jika bilangan basis logaritmanya nilainya sama dengan numerus, itu maka hasilnya pasti 1. Gitu ya. Nah, ini yang B-nya log 0,04 dikurangi log 4.
Nah, di sini tuh sebenarnya ada ya, ini tuh angka 10. Kalau dalam logaritma bilangan basis ini itu kalau angka 10 dia tidak perlu ditulis juga, tidak apa-apa. Ya, jadi sini sama dengan log 0,04 dibagi 4. Nah, 0,04 dibagi 4 adalah 0,01. Log 0,01 itu adalah negatif 2. Nah, dari mana? Ini kan 10 ya. Berarti kalau di sini berapa yang dipangkat 10 pangkat berapa yang hasilnya 0,01 gitu kan? 10 pangkat berapa yang hasilnya 0,01 gitu kan. Nah, ya, berarti ini 10 pangkat, kalau dia koma 0,0 itu negatif. Nah, kalau negatif 1 kan 0,1 ya. 10 pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 0,1. Dari mana? Yaitu dari, kan 10 pangkat negatif itu bisa ditulis 1 per 10 pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu nggak perlu tulis. Nah, berarti ini kan 1 dibagi 10 itu adalah 0,1 gitu ya. Nah, berarti di sini 10 pangkat negatif 2 hasilnya itu adalah 0,01. Maka negatif 2 hasilnya. Seperti itu ya. Oke. Sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini adalah P log A pangkat N. Nah, sama dengan N kali P log A. Jadi, pangkat yang ada di numerus ini bisa ditulis di depan logaritma ya. Contohnya, nah ini kombinasi dari ketiga sifat ya. 2 log 25 dikurang 3 log 5. Jadi ini artinya 2 kali log 25 dikurang 3 kali log 5 ditambah log 20. Nah, di sininya bilangan basis logaritmanya tidak ditulis. Artinya ini sama semua ya. Nah, maka bisa ditulis log 25 pangkat 2. Dari mana 2 ini? Ya, yang ada di depan logaritma ini kita pindahkan menjadi pangkat yang ada di numerusnya, sama seperti ini. Iya, dikurang begitu juga yang ini ya, log 5 pangkat 3. Nah, ditambah log 20. Jadi ini tidak perlu ada pangkatnya karena di sini tidak ada angkanya lagi depan log ya. Nah, maka sama dengan, lihat di sini kan bentuknya udah sama nih, ininya udah sama bilangan basisnya. Di sini ada apa nih? Ada pengurangan ya. Berarti bisa dibagi dulu dong. Iya, jadi di sini 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Ini kekurangan log ya. Ini harus ditulis log. Iya, berarti ditambah log 20. Atau kalian bisa langsung menulis, ini kan pengurangan, berarti ini dibagi ini ditambah, berarti ini dikalikan. Jadi log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 dikali 20. Maka hasilnya log 100. Log 100 itu berapa? 2. Seperti itu ya. Harus kalian tahu untuk log yang mudah diingat ini kayak log 10, log 1 ya. Log 1 itu adalah 0, log 10 itu adalah 1, log 102, nanti log 1000 3, dan seterusnya ya. 1000 itu adalah 3 dan seterusnya. Nah, sekarang sifat yang keempat itu mengubah bilangan pokok logaritma. Nah, jadi di sini tadinya A log B. Nah, ini diubah menjadi tiba-tiba P log B per P log A. Nah, P ini bilangan pokok logaritmanya bisa ditulis berapapun ya. Yang penting sama atas dengan bawah. Contohnya, nah 8 log 3. Nah, berarti sama dengan log 3 per log 8. Nah, di sininya tidak ditulis. Nah, berarti ini artinya 10, ini 10. Ya, kalau di sini mau ditulis 2, di sini 2 juga boleh, itu tergantung
kebutuhan ya. Nah, berarti sama dengan log 3 per log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini merupakan perubahan dari angka 8. 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini kan sama seperti sifat yang sebelumnya nih, ada pangkat di sini nih ya. Berarti ini 3-nya ini bisa kita pindahkan ke depan. Jadi sama dengan 1/3 log 3 per log 2. Satunya dari mana? Dari depan sini. Ini kan ada angka 1 juga ya. Iya. Jadi sama dengan 1/3 2 log 3. Seperti itu ya. Oke, sifat yang ke-5. Nah, sifat kelima ini A log B. Nah, A log B ini bisa ditulis. Jadi antara bilangan pokok dengan numerusnya bisa diubah posisinya, ditukar posisi dengan syarat ditambahkan 1 per logaritmanya jadi pembaginya atau penyebut ya. Jadi B log A, lihat. Tadinya A log B jadi B log A. Syaratnya harus ditambahkan 1 per. Contohnya ya, 3 log 2. Nah, ini bisa ditulis menjadi sama dengan 1/2 log 3. Seperti itu ya. Sifat yang ke-6. Nah, ini ada A pangkat N log B pangkat M. Lihat, ini bilangan pokok logaritmanya dipangkatkan dan numerusnya juga dipangkatkan. Nah, ini pangkatnya bisa ditulis menjadi M per N. Dikalikan, ini kali ya, A log B. Jadi pangkatnya yang dibagi M per N dikalikan A log B. Contohnya 4 log 16. Nah, 4 log 16 ini kan, nah ini gimana, ini harus pakai sifat mana? Nah, ini kita ubah dulu ya. Kita manipulasi. Jadi ini 4 itu merupakan perpangkatan dari 2 pangkat 2. Sedangkan 16 2 pangkat 4. Nah, ya. Berarti di sini ada 2 sama 4 nih. Bilangan pangkat dari bilangan pokok logaritma dan bilangan pangkat dari numerus. Berarti 4/2. 2 log 2. Nah, sama dengan 4 dibagi 2 kan 2. 2 log 2 itu 1, sama dengan 2. Ingat, kalau ininya sama berarti dia selalu 1. Nanti ada sifatnya di sifat terakhir kalau salah. Berarti 1 hasilnya. 2 kali 1 ya 2. Nah, yang B 9 log 27 sama dengan 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Nah, ini dari mana? 3 pangkat 2 itu manipulasi dari 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3 itu adalah 27. 27 itu adalah perubahannya atau bisa diubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, sini ada 3 dan 2 nih. Berarti jadi 3/2, sisa 3 log 3. Ingat, ininya sama, berarti dia 1. Nah, berarti 3/2 dikali 1 hasilnya 3/2. Iya ya. Sekarang sifat ke-7. Sifat ke-7 ada A pangkat A log B. Nah, jadi ini ada bilangan real yang dipangkatkan oleh logaritma. Nah, hasilnya B. Jadi intinya ini kalau sama ini, dia langsung B saja, langsung tulis yang ininya hasilnya. Contohnya 2 pangkat 2 log 5. Nah, ini kan udah sama nih ya, berarti hasilnya 5. Nah, 5 pangkat 5 log 10, berarti hasilnya 10. Gampang kan? Iya. 7 pangkat 7 log 25, berarti hasilnya 25. Mudah sekali. Lanjut ke sifat yang ke-8. A log B dikalikan B log C, maka hasilnya A log C. Lihat, jika numerus yang ada di logaritma pertama dikalikan dengan atau bertemu dengan bilangan pokok logaritma di logaritma kedua, maka ini langsung habis atau nggak perlu ditulis lagi. Sisanya A dan log C. Iya, contohnya. Nah, 2 log 5 dikalikan 5 log 64. Nah, ini kan udah sama nih. Ya, sama. Nah, bisa ditulis 2 log 64. Nah, 64 itu merupakan perpangkatan dari 2 pangkat 6. Jadi 2 log 2 pangkat 6, hasilnya 6. Ya. Kenapa bisa 6? Nah, ini kan ke sifat yang berapa tadi tuh? Sebelum-sebelumnya sifat 3 ya, kalau salah sifat 3. Berarti bisa ditulis 6 kali 2 log 2.
Nah, 2 log 2 ini hasilnya 1 kan. Berarti ini 6 kali 1. Itu hasilnya 6. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebentar ya. Ini agak lama nih. Nah, ini sifat ke-9 yaitu A log 1. Nah, untuk A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan bilangan pokok logaritmanya, jika numerusnya 1 itu hasilnya 0. Kecuali 0 log hasilnya adalah 0. Maka contohnya 2 log 1 sama dengan 0. 10 log 1 sama dengan 0. 0,0001 log 1 sama dengan 0. Jadi apapun bilangan pokok logaritmanya, jika numerusnya 1 itu pasti hasilnya 0. Sekarang sifat yang ke-10. Ada A log A sama dengan 1. Ya. Nah, berarti jika sama bilangan pokok logaritma dengan numerusnya, maka hasilnya adalah 1. Bentar ya. Tadi yang sifat ke-8 sudah kan ya? Oh iya. Seperti itu ya. Ini mohon maaf karena laptopnya emang sudah tua, jadi agak nge-lag atau lola ya. Nah, kembali lagi ke sifat 10. A log A sama dengan 1. Jika ininya sama ya angkanya, maka hasilnya 1. Contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Sama seperti tadi ya di contoh-contoh yang sifat sebelumnya. 10 log 10 sama dengan 1. 0,001 log 0,0001 hasilnya juga 1. Nah, ini bukan sifat ke-7 nih. Ini harusnya sifat ke ini yang di sifat ke-7 tadi. Ini udah ya sifat itu ya. Ya. Itu ada kesalahan penulisan bukan ya. Ternyata itu harusnya sifat ke-11. Ya, ini salah. Tapi ini sama kayak sifat ini ya. Ini sifat ke-11. Nah, jadi di sini A log A pangkat N berarti sama dengan N. Nah, ini nih kalau sama nih. Ininya sama, ada pangkatnya. Di numerusnya ada pangkat, maka hasilnya pangkat dari numerus itu. Kalau ini kan nggak ada ya, maka hasilnya 1. Kalau di sini ada pangkat, maka hasilnya pangkatnya. Contohnya 2 log 2 pangkat 5 itu hasilnya 5. 10 log 10 pangkat min 1 hasilnya min 1. 0,001 log 0,00001 pangkat 3 berarti hasilnya 3. Gitu ya. Beda kan sama ini kan? Iya. Oke. Nah, ini ada tambahan contoh ya. Misal tentukan nilai 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Lihat, ini kan pertambahan pengurangan. Lihat lagi ininya. Sudah sama. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Berarti langsung bisa dipakai sifat 1 dan 2 ya. Nah, berarti 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9 bisa ditulis 2 log 24 kali 3. Nah, karena ini pertambahan jadi perkalian. Ini pengurangan berarti dibagi 9. Hasilnya 2 log 8. Nah, 2 log 8, 8-nya itu kita ubah menjadi perpangkatan, yaitu 2 log 2 pangkat 3. Ya, ingat tadi tuh yang di sifat 11. 2 log 2 pangkat 3 berarti hasilnya 3. Gitu. Oke? Iya. Nah, sekarang yang kedua, tentukan nilai 1/25 log 125. Nah, kita jawab 1/25 log 125 sama dengan, nah ini jika ketemu pecahan seperti ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan ya. Jadi perpangkatannya negatif. Nah, kayak ini 5 pangkat negatif 2 log 5 pangkat 3 dari 125 ini diubah menjadi perpangkatan juga. Nah, ini ada pangkatnya nih dari bilangan pokok dan numerusnya, berarti bisa digunakan sifat yang keberapa ini ya. Dilihat ya sifatnya ya, karena Bapak juga nggak tahu kalau posisi sifat mah. Nah, berarti di sini 3 per negatif 2. Iya ya.
Kalau posisi sifat kan ketukar mulu biasanya. Tapi paham. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, yang ini nih sifatnya log B pangkat M. Nah, berarti jadi M per N. Nah, itulah ya sifat yang itu, M per N kali A log B. Nah, itu pakainya yang itu sifatnya. Kok log sih? Log ya, bukan log, tapi log B. Nah, jadi di sini 3 per min 2, 5 log 5. Nah, 5 log 5 kan sama nih. Ya, terus di sini tidak ada pangkat, berarti 1 kan? Nih. Jadi hasilnya min 3 per 2. Nah, jika diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai log 12. Nah, berarti kalau ini sudah ada diketahui nih nilai dari log 2 dan log 3, berarti kita harus mencari nilai log 12. Caranya gimana? Nah, 12 ini itu hasil dari perkalian berapa aja. Nah, log 12 itu kan hasil perkalian dari log 2 kali log 2 kali log 3 atau log 2 kali 2 kali 3. Nah, kenapa ini yang dapat, Pak? Bukan 4 kali 3 aja. Nah, di sini kan yang diketahuinya cuma log 2 dan log 3, nggak ada log 4. Nah, itu alasannya. Ya, kenapa bukan 6 kali 2? Nah, nggak ada log 6-nya. Jadi kita pakai yang diketahuinya. Ya, jangan sembarangan. Nah, maka log 2 kali 2 kali 3 bisa ditulis log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Ini yang sifat pertama itu ya. Nah, log 2 itu berapa? 0,3010. Log ditambah 0,3010. Nah, log 3-nya ditambah 0,4771. Maka hasilnya 1,0791. Nah, log 12 itu hasilnya 1,0791. Gampang kan? Iya. Yang keempat, jika 2 log 3 hasilnya itu A. Nah, ini hasilnya A. Maka tentukan nilai dari 8 log 3 dan 27 log 8. Maka 8 log 3 ini kita ubah menjadi nilainya yang ada A-nya ya, gitu maksudnya ya. Iya, contohnya jadi 8 log 3. Nah, ini 8-nya bisa kita ubah menjadi bilangan perpangkatan 2 pangkat 3 log 3. Nah, di sini nggak ada, berarti tinggal 1 per 3. Nah, kalau di sininya pangkatnya itu tidak terlihat atau 1 ya pangkatnya, tinggal tulis saja 1 per 3. 2 log 3. Nah, lihat 2 log 3 itu nilainya adalah A. Berarti di sini diganti jadi 1 per 3A. Ini kan 2 log 3. Nah, sedangkan diketahui 2 log 3 itu hasilnya A atau nilainya. Tinggal ditulis saja 1 per 3A. Mudah kan? Nah, ini yang 27 log 8. 27 log 8 sama ya. Ini kita ubah 27-nya menjadi 3 pangkat 3. Log 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Nah, jadi sama dengan 3 per 3, 3 log 2. Nah, 3 log 2 kan nggak ada di sini ya. Adanya 2 log 3. Ini kita ubah lagi nih. Pakai sifat yang mengubah posisi antara bilangan pokok logaritma dengan bilangan numerusnya. Jadi 3 per 3 dikalikan 1 per 2 log 3. Berarti sama dengan 3 dibagi 3 kan 1. Sisanya jadi 1 per... Nah, seperti itu ya. Paham nggak? Kecepatan ya? Penjelasan Bapak? Kalau kecepatan, ulang-ulangi aja terus ya sampai kalian paham. Jika masih belum paham, tanyakan ke gurunya masing-masing. Nah, karena sudah sampai latihan soal, ya silakan kalian kerjakan 4 buah soal ini di buku tulis kalian. Kalian fotokan dan kirim di GCR ya. Ya, semoga penjelasan Bapak ini membantu kalian memahami materi pada hari ini. Tetap semangat belajar dan kerjakan tugas-tugas dari guru-guru kalian ya, jika kalian ingin naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.